وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis ini melanjutkan kembali pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sore hari ini kita sampai pada Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. Kata beliau, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang as-sadiq, yang selalu berkata jujur, dan al-masduq, yang selalu dibenarkan ucapannya. Ya, Nabi itu orang yang jujur dan beliau itu juga dibenarkan ucapannya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian itu selama 40 hari bentuknya nutfah atau sperma. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah yang semisal dengan itu, yaitu 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari juga. Berarti total ada 120 hari atau 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malak. Setelah itu diutus kepada janin tadi yang sudah berusia 4 bulan tadi, diutus sesosok malaikat kepadanya. Fayanfukhu au fayanfakhu fihi ruh au fayunfakhu fihi ruh. Maka ditiupkan kepada janin tersebut ruh. Jadi selama usia kandungannya itu 4 bulan, barulah janin tersebut ditiupkan ruh kepadanya. Berarti sebelum itu belum ada ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan dia ditetapkan atau diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama, bikatbi rizkihi, tentang rizkinya dia. Wa ajalihi, tentang ajalnya dia. Wa amalihi, tentang perbuatan-perbuatan kelak yang dia lakukan selama hidup di dunia. Wa syaqiyun au sa'idun, dan tentang nasibnya dia, apakah kelak di akhirat menjadi orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Fawallah, kata beliau, fawallahi alladzi la ilaha illa la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi amali ahlin nar atau faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga,
Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja. Namun ketetapan takdir itu sudah tercatat bahwa dia ini penghuni neraka. Maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia mati di atas amalan tersebut, maka dia pun masuk neraka. Sebaliknya kata beliau, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan salah seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penghuni neraka selama hidupnya, sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka sudah tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir telah menetapkan dia sebelumnya bahwa sejak dia ditetapkan takdirnya dia bukan penghuni neraka, dia itu penghuni surga. Maka fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia pun mengamalkan amalan penghuni surga, fayadkhulaha, dan dia pun mati di atas amalan tersebut, maka dia pun masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Baik, sekarang kita baca beberapa pembahasan atau beberapa pelajaran yang kita petik dari hadis ini. Di dalam hadis ini ada kata-kata as-sadiqu al-masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu as-sadiq dan juga al-masduq. Ya, as-sadiq itu artinya adalah yang jujur. Lawannya al-kadzib, yang dusta. Apa itu jujur? Jujur itu adalah mutabaqatul khabar lil waqi'. Kesesuaian antara kabar dengan realita. Ya, itu namanya as-sidq. Jadi kalau Anda mengabarkan sesuatu kepada orang lain dan kabar yang Anda sampaikan ini sesuai dengan realita, maka berarti Anda orang yang dikatakan shadiq. Sebaliknya, kalau Anda mengabarkan sesuatu tapi kabar Anda ini berbeda dengan realitanya, maka berarti Anda ini disebut kadzib, ya, dusta. Ya, maka Nabi SAW itu tersifati dengan as-shadiq karena beliau tidak berdusta. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau sudah dikenal dengan sebutan al-amin. Ya, al-amin yang amanah, yang tidak pernah berkata dusta. Setelah itu Nabi juga disebut al-masduq. Ya, al-masduq yaitu yang ucapannya selalu dibenarkan. Ya, beliau itu selalu dibenarkan ucapannya. Kenapa? Karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak berucap dari hawa nafsunya, tapi apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ucapan selain Nabi SAW. Kalau ucapan selain Nabi, maka bisa saja dibenarkan, bisa saja didustakan. Ya, ditimbang lagi. Jadi siapapun yang mengucapkan selain Nabi, ucapannya itu harus ditimbang kembali. Tidak boleh langsung dibenarkan. Beda dengan ucapan Nabi SAW, wajib untuk dibenarkan meskipun terkadang nggak masuk akal, ya, terkadang mungkin di luar logika, ya, di luar akal sehat kata sebagian orang, padahal sebenarnya tidak. Ya, hanya saja akal kita yang belum sampai kepadanya. Ya, maka kalau ucapan Nabi sekali lagi harus dibenarkan, nggak boleh ditolak. Adapun ucapan selain beliau maka boleh diterima, boleh ditolak. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua manusia ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak kecuali orang yang ada di kuburan itu. Beliau menunjuk kuburnya Nabi SAW. Ya. Seorang penyair atau pepatah Arab mengatakan, ya, as-sadiq man sadaqaka wa laisa man saddaqaka. Sahabat itu adalah yang berkata benar kepadamu,
bukan yang selalu membenarkan engkau. Ini kalimat luar biasa. Sahabat itu, teman baik itu adalah yang selalu berkata benar kepadamu, meskipun menyakitimu, tapi dia berkata benar. Bukan yang selalu membenarkan engkau. Jadi kalau kita punya sahabat yang selalu berkata benar tentang kita, ya ini maksudnya suka dia itu membenarkan kita. Kau itu nggak cocok pakai baju ini. Ya, kau kalau pakai baju ini nanti kelihatan gemuk misalnya, atau kelihatan apa gitu. Berkata jujur dia. Dia berkata benar tentang kita. Kau nggak cocok. Ya kau misalnya keliru bekerja sebagai ini, karena ini adalah penghasilan yang haram misalnya. Kau itu ya jangan melakukan kemaksiatan ini. Kau jangan berbuat seperti ini. Ini perbuatanmu ini adalah perbuatan yang salah. Ya ini berkata benar kepada engkau. Ini baru sahabat. Bukan yang selalu membenarkan apapun yang kau ucapkan, membenarkan apapun yang kau perbuat. Oh iya tepak kon, oh iya bener kon, masih salah ditutup-tutupi sama dia. Yang penting selalu mensupport engkau, membenarkan apapun ucapanmu. Ini bukan sahabat ini. Tapi ini adalah syaitan. Ya. Kembali ke pembahasan kita. Di dalam hadis ini disebutkan tentang perkara gaib. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi itu as-sadiqu al-masduq? Sebelum Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis ini, beliau terlebih dahulu mengatakan bahwa Nabi itu as-sadiq dan al-masduq, yang berkata benar dan yang wajib dibenarkan. Kata beliau, karena hadis yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini itu adalah perkara gaib. Ya, perkara-perkara gaib yang tidak ada orang yang tahu di zaman tersebut, kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para dokter yang sekarang sudah bisa USG itu juga tidak mengetahui detail tentang bayi tersebut. Jadi kalau dikatakan kok hadis ini bertentangan dengan kemajuan zaman teknologi, ini kita kaitkan dengan akhir surat Luqman. Di akhir surat Luqman Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yunazzilul ghaith, mengetahui kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Jadi nggak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Nah, bagaimana dengan alat USG sekarang? Apakah batal ayat ini? Ngeri sama pertanyaannya? Iya. Kita sepakat. Di akhir surat Luqman Allah menyebutkan tentang ilmu pengetahuan yang khusus dimiliki oleh Allah saja. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada 5 di situ yang disebutkan. Ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat, ilmu tentang turunnya hujan, ilmu tentang apa yang ada di dalam rahim, apa yang ada di dalam rahim. Kemudian wa mata dari nafsun madza taksibu ghadan, ilmu tentang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia perbuat keesokan hari. Nah, kita besok, apa yang kita alami besok, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Allah tahu. Dan yang kelima, dan tidak ada satupun orang yang tahu di bumi mana dia mati. Nah, ada yang tahu di mana dia mati? Nggak ada. Maka 5 hal ini adalah ilmu yang khusus hanya diketahui oleh Allah. Nah, sekarang kita fokus ke 2 saja lah, karena ini musim hujan ya. Ya, kita fokus 2. Tadi wa yunazzilul ghaith, Allah tahu kapan turunnya hujan. Sekarang kan ada BMKG. Berarti bukan cuman Allah yang tahu, BMKG juga tahu kapan turunnya hujan, perkiraan cuaca.
Demikian juga wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. Ternyata sekarang dokter kandungan tahu apa yang ada di dalam rahim. Ada alat USG. Wah, berarti ini sudah bukan menjadi kekhususan Allah lagi dong. Berarti manusia juga tahu. Ya, berarti sudah nggak spesial lagi nih. Gimana jawabnya? Tombol ngantuk kok sawangane udan-udan ngono hawane. Ya, Pak? Ilmu yang dibuka sama Allah disampaikan kepada manusia. Ilmu yang dibuka. Nah, ya berarti ini sudah bukan menjadi kekhususan Allah lagi. Paham maksudnya ya? Jadi Allah itu kan memuji dirinya bahwa hanya Dia yang mengetahui ilmu ini. Ternyata setelah sekian zaman manusia ternyata juga bisa mengetahui ilmu ini. Apakah berarti kemudian di sini ayat tersebut sudah nggak berlaku lagi? Kalau zaman dulu ketika ayat ini turun, ya di akhir surat Luqman itu, zaman Nabi, oke, mungkin orang masih mengiyakan, iya. Karena kita belum ada teknologi untuk mendeteksi kapan turunnya hujan, perkiraan cuaca, belum tahu alat USG. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin maju, sekarang kita tahu kapan turunnya hujan. Kita tahu apa yang ada di dalam rahim dari alat USG itu. Ya. Nah, berarti ayat ini nggak berlaku lagi dong, gitu loh. Berarti batal ayat ini, apa? Dibusep dari Al-Quran. Naudzubillah. Nanti maksudnya ya. Maka jawabannya, ayat ini tetap berlaku. Allah tetap satu-satunya yang mengetahui turunnya hujan, dan Allah tetap satu-satunya yang tahu apa yang ada di rahim. Kenapa demikian? Karena manusia hanya tahu tentang turunnya hujan sedikit. Ya, BMKG tahu enggak berapa liter air yang turun barusan? Hah? Iya. BMKG hanya tahu kulitnya saja. Itu pun juga kebanyakannya apa? Bleset. Kebanyakannya bleset. Oh, hari ini cerah. Oh ya wis, nepi. Ternyata setelah itu hujan deras. Dari hujan itu berapa banyak yang kemudian menjadi tanah yang menjadi subur dengan hujan tersebut? Nggak tahu BMKG. Ya, BMKG nggak tahu hal demikian. Ya, maka tetap Allah yang mengetahui turunnya hujan tersebut. Kemudian apa yang ada di dalam rahim? Ya, USG hanya mengetahui secara kulitnya saja. Adapun dalamnya, ini nanti anak ini usianya sampai berapa tahun hidupnya, bagaimana nasibnya dia ini apakah penghuni surga atau penghuni neraka, rizkinya dia bagaimana, bisa nggak tahu alat USG itu? Nggak tahu. Ya, alat USG cuman melihat secara kulitnya saja, itu cuman secuil sedikit. Itu pun juga kebanyakannya apa? Meleset. Lanang anake, tuku kelambi-kelambi lanang. Ternyata pas keluar perempuan. Banyak itu, bukan kasus 1-2 itu, banyak yang demikian. Ya, maka tetap ayat itu tadi berlaku. Baik, Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan perkara gaib yang teknologi medis di zaman tersebut tidak ada yang tahu tentang hal ini. Ya, tidak ada yang tahu. Makanya hadis ini itu banyak menjadikan sebab masuk Islamnya para ilmuwan-ilmuwan. Bagaimana bisa ada seorang yang tidak pernah baca, tidak pernah nulis, kemudian dia bisa tahu informasi tentang ini, bahwasanya manusia itu awal mulanya dari sperma, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Dari mana Muhammad itu tahu? Sedangkan Nabi itu nggak pernah baca, nggak pernah nulis, nggak pernah belajar sama seorang guru. Sebutkan siapa gurunya Nabi? Nabi itu pernah berguru kepada siapa? Nggak ada. Ya, maka tidak lain tidak bukan informasi yang disampaikan oleh Nabi ini itu pasti berasal dari pencipta manusia itu sendiri, dan dia yang paling tahu tentang ciptaannya. Ya, maka hadis ini sangat luar biasa, banyak menjadi sebab
orang-orang masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan berikutnya, dalam hadis ini dikatakan ketika usia bayi janin 120 hari ya atau 4 bulan, maka dia itu ditetapkan takdirnya, rincian takdirnya, yaitu tadi tentang rizkinya, tentang ajalnya, amalannya, yakni perbuatan dia nanti selama di dunia ngapain aja dia. Kemudian yang keempat, tentang nasibnya dia kelak di akhirat, apakah dia bahagia atau dia sengsara, penghuni surga atau penghuni neraka. Empat hal ini itu bukan penetapan takdir baru ketika itu, tapi ini adalah rincian dari takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena kata para ulama, takdir itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, takdir secara umum. Ya, takdir secara umum itu yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Ini takdir semua makhluk sampai hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat, menulis semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ini Al-Lauhul Mahfuz, database utama. Ya, bahasa kita database takdir utama. Peristiwa apapun yang terjadi ada di Lauhul Mahfuz. Nah, Al-Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah saja. Jibril gak weruh, Nabi SAW gak weruh, apalagi dukun, peramal, tambah luwe gak weruh maneh. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu rincian takdir ketika Lailatul Qadar. Rincian takdir ketika Lailatul Qadar, yaitu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, diperinci sampai 1 tahun ke depan kepada para malaikat, agar para malaikat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rincian takdir tersebut. Yang malaikat Mikail sudah diberitahukan kapan turunnya hujan dan tumbuhan apa saja yang ditumbuhkan. Malaikat maut sudah diberitahukan siapa yang mati selama 1 tahun ke depan untuk dia menjalankan tugasnya, mencabut nyawa orang tersebut, dan seterusnya. Dari malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah selama 1 tahun ke depan. Ini ketika peristiwa kapan? Lailatul Qadar. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Di dalam malam tersebut diperinci segala takdir. Tuh, diperinci segala urusan, maksudnya urusan takdir. Kemudian yang ketiga adalah takdir yang berkaitan dengan individu-individu. Ya, rincian takdir yang berkaitan dengan individu-individu. Yaitu ketika janin berusia berapa? 4 bulan tadi. Ini juga rincian dari yang di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, ini adalah rincian yang di Lauhul Mahfuz diberitahukan kepada malaikat-malaikat bahwasanya si jabang bayi ini dia kelak rizkinya sekian, ajalnya tanggal sekian, kemudian kelak dia akan melakukan amalan ini dan ini selama hidupnya, dan kemudian dia ini akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Itu rincian dari yang di Lauhul Mahfuz. Nah, ini beberapa jenis-jenis takdir. Ada beberapa yang lain, tapi kita cukupkan itu saja. Nah, kemudian di sini beliau membahas tentang masalah takdir. Masalah takdir sudah sering kita bahas ketika membahas hadis yang kedua. Ya, jadi nggak perlu kita perpanjang lagi.
Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan seorang sudah ditentukan tempat duduknya atau tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita tahu, Allah itu mengetahui apa yang belum terjadi. Di antara yang belum terjadi adalah nasib kita kelak di akhirat. Apakah kita ini penghuni surga atau penghuni neraka? Kita ini nggak tahu, tapi Allah sudah tahu nggak? Sudah tahu. Fulan dia ini penghuni surga, fulan dia ini penghuni neraka. Allah sudah tetapkan. Maka kalau Allah sudah tetapkan, berarti apakah boleh kita bergantung dengan takdir? Karena katanya hadis ini, percuma Ustaz, ini hadis ini lihat katanya Nabi. Ada orang yang selama hidupnya itu sudah beramal dengan amalan penghuni surga, sudah beramal soleh, tapi karena dia ini sudah dipastikan neraka, maka dia pun menutup hidupnya dengan su'ul khotimah, ya, sehingga dia masuk neraka. Jadi percuma dong amal-amal solehnya itu. Sebaliknya ada orang yang bermaksiat, selama hidupnya itu bermaksiat, tapi karena dia sudah dipastikan surga, maka dia pun mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga dia pun masuk surga. Nah, kalau gitu boleh enggak kita bergantung sama takdir saja? Nggak usah kita beramal. Percuma kon sholat. Kau sholat jungkir balik, kalau kau sudah ditetapkan penghuni neraka, neraka. Kalau kau sudah ditetapkan penghuni surga, maksiat saja. Bagaimanapun kemaksiatanmu, kau sudah dijamin surga. Kalau kau memang sudah pasti masuk surga, pasti nanti ujung-ujungnya kau masuk surga. Ya Pak, gitu tak? Hah? Kenapa kok nggak boleh kita bergantung dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan? Karena kita nggak tahu. Iya, karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Kita ini boleh bergantung dengan takdir kalau kita sudah tahu. Kalau Anda sudah tahu bahwasanya Anda sudah dipastikan masuk surga, terserah. Iya. Kalau sudah tahu bahwasanya dia masuk neraka, maka iya, terserah dia untuk dia meninggalkan ibadah kepada Allah, toh dia sudah pasti masuk neraka. Tapi karena kita nggak tahu, maka kita diperintahkan untuk berusaha, dan usaha kita itu pasti nanti ujung-ujungnya sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan itu. Bukan berarti Allah memaksa loh ya. Allah nggak memaksa, kita diberikan free will, kita diberikan pilihan bebas, tapi Allah tahu arahnya kemana. Makanya sudah Allah tetapkan fulan ini di surga dan fulan ini di neraka. Tapi kok hadis ini kan katanya orang yang sudah beramal soleh, tapi kok ujung-ujungnya neraka? Bukankah harusnya dia itu surga karena dia selama hidupnya beramal soleh? Nanti maksudnya ya? Kan kesian orang ini sudah beramal soleh, tapi di endingnya, di akhirannya dia justru su'ul khotimah, akhirnya dia masuk neraka. Kan kesian. Maka dijawab dalam hadis yang lain, fima yabdu linnas, dia itu beramal soleh, cuman ketoke manusia kayak gitu, yang dilihat oleh manusia dia ini beramal soleh. Tapi apa yang dilihat Allah, orang ini bukan beramal soleh dari awal. Jadi yang diperhitungkan penglihatannya siapa? Manusia atau Allah? Penglihatan Allah. Ya, manusia mungkin melihat wong iki soleh ya, rajin ibadah, ya, rajin sodako, ya, gak pernah bermaksiat. Iya, itu yang kelihatan manusia. Karena manusia ini penglihatannya sempit. Tapi Allah sudah tahu bahwasanya fulan ini sejak awal memang tidak beramal soleh. Maka pantas kalau ujung-ujungnya dia su'ul khotimah, maka dia masuk neraka. Sedangkan yang ahli maksiat tadi, kan tadi disebutkan ada orang yang selama hidupnya bermaksiat. Disebutkan oleh para ulama, orang ini selama hidupnya bermaksiat, dia itu struggle. Ya, dengan kondisinya dia. Dia maksiat, tobat, menyesal maksiat. Memang bukan sengaja dia mempermainkan tobat, tidak.
Dia ingin untuk kembali kepada Allah, tapi kalah terus sama hawa nafsunya. Tobat lagi, memperbaiki diri, kemudian dia diuji lagi, kena lagi dia di situ. Tapi tetap dia itu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun dia ini banyak kemaksiatannya, namun karena dia ini benar-benar serius ingin bertobat kepada Allah, maka Allah tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Nah, manusia ngelihat orang ini memang ahli maksiat. Oh, manusia taunya zahir. Iya, memang fulan ini senangi maksiat memang. Doyani memang maksiat. Tapi Allah tahu kalau orang ini sedang berjuang, struggle dia. Berjuang untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Tapi dia KO terus sama hawa nafsunya. Dia kalah terus sama teman-temannya misalnya. Ya. Tapi ini bukan berarti jadi pembenaran ya. Oh, tidak apa-apa maksiat. Bisa jadi kita nanti di akhir hidup kita husnul khotimah. Nggak bisa jadi pembenaran. Ya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, bahwasanya innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung endingnya, finishnya. Ya, karena di dalam hadis ini disebutkan bahwa ada orang yang sudah ibadah, tapi ternyata dia menutup hidupnya dengan maksiat, dengan kekufuran. Maka yang dihitung adalah yang akhirannya ini. Sebaliknya ada orang-orang yang ahli maksiat, tapi dia menutup hidupnya dengan amal soleh. Maka yang dihitung adalah amal solehnya. Pernah tahu kisah pembunuh 100 jiwa? Pernah ya? Terkenal kok hadisnya. Ada orang yang membunuh 99 nyawa. Maka dia pun bertanya kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Maka dia mengatakan, inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan, fahal li min taubah? Wahai ahli ibadah, sesungguhnya aku ini sudah membunuh 99 nyawa. Apakah ada pintu tobat bagimu? Maka karena dia ini cuman ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, dia mengatakan la, nggak ada tobat. Parah kon iki. Nyawa 99 dipateni kabeh. Nggak ada tobat bagimu. Maka dia pun sudah putus asa. Maka dia pun menggenapkan 100 dengan membunuh si ahli ibadah itu. Kemudian dia struggle ini tadi, dia berjuang, dia ingin mencari jalan tobat. Maka dia pun tanya sama masyarakat, ya, apakah ada orang yang bisa membimbingku untuk bertobat kepada Allah? Maka fadulla ala alim, ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Bukan cuma ahli ibadah, tapi dia ini berilmu. Maka dia pun mendatangi ahli ilmu ini, ulama ini. Ditanya, ini qataltu mi'ata nafs, sesungguhnya aku membunuh 100 nyawa. Fahalli min taubah, apakah ada tobat bagiku? Karena dia orang alim, dia menjawab dengan ilmu. Ma yahulu bainaka wa bainallah. Iya, apa yang menghalangimu antara engkau dengan Allah? Tidak ada yang menghalangi antara engkau dengan Allah. Ya, bertobatlah kepada Allah. Namun dia memberikan saran untuk pindah kampung, pindah rumah. Karena di kampungmu itu adalah kampung yang jelek. Ya, pindahlah ke kampung yang sana, mereka adalah orang-orang yang baik. Bertobatlah kepada Allah bersama orang-orang yang baik itu. Mendekatlah diri kepada Allah bersama orang-orang yang baik itu. Di tengah perjalanan belum sampai tujuan, dia pun mati. Belum sampai ke tujuannya. Dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka ini semakin meyakinkan kita amalan tergantung endingnya. Ya, amalan itu tergantung endingnya. Maka seorang berusaha untuk membiasakan diri dengan amal-amal soleh, membiasakan diri dengan kebaikan, untuk semakin membuka peluang mati di atas kebaikan tersebut. Pepatah Arab mengatakan, al-insan mata ya ala adatihi, atau kama qala. Sesungguhnya manusia itu mati di atas kebiasaannya. Hati-hati. Seseorang itu pasti akan mati di atas kebiasaannya dia. Kalau kebiasaannya itu amal soleh, dia mati di atas amal soleh itu. Tapi naudzubillah, kalau kebiasaannya adalah bermaksiat kepada Allah,
maka dia akan mati di atas kemaksiatannya tersebut. Ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini sisanya pembahasan tentang takdir. Insya Allah sudah sering kita sampaikan di hadis yang kedua tentang masalah takdir ini. Baik, selesai dari hadis yang keempat. Sebelum kita lanjut hadis yang kelima, sampai jam berapa ini? Jam 4. Sebelum kita lanjut hadis yang kelima, kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Nggak ada. Oh ya. Ya. Nabi SAW mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Demikian juga Nabi mengatakan man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, ya, dan juga barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Di sini mengisyaratkan seakan-akan ada perubahan pada takdir. Dari dua hadis tadi ya, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan barang siapa yang ingin istrinya, rizkinya, kalau istrinya berarti diapakan? Ditambah ya. Iya. Iya. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan dan usianya dipanjangkan, kan berarti seakan-akan ada perubahan pada takdir itu. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta takdir. Artinya apa yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Tidak ada yang perubahan yang di Lauhul Mahfuz ini. Terus gimana ini menjamakkan dua hadis tadi? Kok di Lauhul Mahfuz tidak ada perubahan, tapi kata Nabi tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, atau orang yang menyambung silaturahim usianya bisa dipanjangkan, rizkinya diluaskan, dilapangkan. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya yang pertama, perubahan yang terjadi itu juga sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, sudah ditakdirkan, sudah include. Jadi ketika seorang berdoa kepada Allah, maka Allah tahu nggak kalau dia ini berdoa? Tahu. Berarti sudah ditakdirkan juga di Lauhul Mahfuz. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Orang ini menyambung silaturahim. Allah tahu nggak kalau dia menyambung silaturahim? Tahu. Maka Allah sudah tambahkan usianya, dan Allah sudah tambahkan istrinya, rizkinya. Jadi jangan dianggap Allah baru tahu ketika Anda melakukan itu, baru kemudian Allah rubah takdirnya. Tidak. Jadi misalnya ada orang yang sudah ditetapkan takdirnya itu usianya 50 tahun. Kemudian di usia 30 tahun orang ini menyambung silaturahim. Maka Allah baru tahu, loh, 30 ini usia 30 menyambung silaturahim, baru tahu Allah. Maka ditambah usianya jadi suida. Apa gitu pikiran kita? Berarti kalau itu pikiran kita, maka berarti Allah itu baru tahu ketika terjadinya peristiwa itu. Dan ini aib bagi Allah. Ya, karena akidah kita, Allah itu tahu sebelum atau sesudah terjadinya. Sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Maka 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan fulan. Allah sudah tahu fulan ini nanti akan menyambung silaturahim, maka dengan itu aku tambah rizkinya dia, aku tambah usianya dia. Di usia 35 tahun fulan ini berdoa minta ini dan ini, bahkan detail doanya Allah tahu. Ya, kita minta rizki, kita minta itu tadi kan,
Ya. Allah tahu isinya. Maka Allah sudah menetapkan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya, maka kita tetap berdoa atau enggak? Kalau enggak gitu, tetap berdoa. Ya, kita tetap berdoa sebagaimana bekerja. Kita sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kita kerja atau kita nggak kerja, rizkinya tidak berubah. Cuman karena kita nggak tahu, maka akhirnya kita berusaha. Ya, maka tetap berusaha, tetap berdoa, tetap menyambung silaturahim, tapi jangan diyakini perubahan pada takdir baru terjadi ketika Anda berdoa. Tidak. Itu sudah include. Ya, wallahu a'lam. Type yang lain. Kalau Ya. Nabi Muhammad itu kan orang yang maksum, yang pasti masuk surga. Berarti itu juga diketahui oleh Nabi Muhammad sendiri. Oh iya. Manusia. Iya. Nah, buktinya dalil inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Nabi tafsirkan sendiri, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Nabi tahu, makanya Aisyah ketika melihat Nabi SAW sholat malam sampai kakinya bengkak, Aisyah heran. Qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kau ini kan sudah diampuni semua kesalahan-kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang. Artinya kau ini sudah dijamin surga. Kok segininya kau ibadah? Apa alasan Nabi beribadah sampai seperti itu? Syukur, berterima kasih. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Demikian juga sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair ibnul Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 sahabat ini ketika masih hidup sudah dikasih tahu nggak kalau mereka masuk surga? Sudah diberitahu. Tapi apakah mereka berhenti beribadah? Hendak tetap sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah. Bahkan semakin kencang ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk syukur, terima kasih. Ya, makanya model-model kayak kita ini nggak diberitahu surga, soalnya tahu kelakuannya. Tambah kencang. Tambah kencang maksiatnya. Sudah dijamin surga. Oh, sepi masjidnya. Ya, model-model kayak kita ini tahu gitu. Makanya kalau model kayak Abu Bakar, Umar ini aman, masih dikai weruh mlebu swarga, tetap apa? Sholat. Tetap sholat, tetap ibadah. Ya. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan al-haditsul khamis. Hadis yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Aisyah, Nabi bersabda, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam urusan kami ini, apa-apa yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Wa fi riwayatin li Muslim, adapun dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka dia tertolak. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis tadi ada sebuah kesimpulan besar bahwasanya tidak ada jalan menuju Allah kecuali lewat jalannya Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Kullu tariqin masdud illa tariqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah, semua jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu tertutup kecuali tariq, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah di zaman kita sekarang ini melalui jalannya Nabi Musa dahulu, bisa enggak? Nggak bisa, wis ketutup, di blok wisan, ya di ban, diblokir jalannya Nabi Musa. Ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui jalannya Nabi Isa, sudah ditutup, semua jalan tertutup kecuali jalannya Nabi. Artinya yang nggak lewat jalan sini nggak akan bisa mencapai Allah, nggak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara kesesatan kelompok sufi di zaman sekarang ini, yaitu mereka meyakini adanya thariqah, tarekat, yakni jalan khusus, jalan pintas yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang jalannya ini berbeda dengan jalannya Rasul. Jadi kalau jalannya Rasul itu bagi yang tingkatan syariat, ya tingkatan syariat, orang-orang awam lewat jalannya Rasul, jalan umum ini ada shortcut. Siapa yang bisa lewat shortcut ini? Wali. Jadi kalau wali itu punya jalan pintas yang sudah tingkatan makrifat. Ya, naudzubillah. Yang berbeda jalannya dengan jalan Nabi. Maka kita dapati sebagian mereka meninggalkan sholat, sebagian mereka melakukan maksiat. Ya, alasannya apa? Wali, jalannya beda. Iya, ente sesat. Ya, jalannya jalan kesesatan. Siapa yang lebih wali daripada Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang lebih wali daripada Umar ibn Khattab? Mereka meskipun merupakan manusia terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di umat ini, namun sampai matinya tetap ibadah seperti ibadahnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan punya jalan pintas, jalan khusus. Ya, maka hati-hati dengan retorika sebagian orang yang sebenarnya mereka ini malas ibadah. Saking kayane sudah ibadah di Mekah. Ya, sudah Jumatan, sudah di Mekah. Jumatan saya di Mekah. Kata walinya tadi. Mekah sik jam piro saiki? Ya. Dan ini diantara garis besar hadis yang tadi kita sampaikan, tidak ada jalan yang menuju Allah kecuali jalannya Rasul. Maka demikian tidak ada ibadah kepada Allah kecuali ibadah yang diajarkan Rasul. Ya, tidak ada ibadah kepada Allah kecuali ibadah yang diajarkan Rasul. Kalau ada orang zaman sekarang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Musa, diterima nggak? Tidak diterima. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dulu dilakukan oleh Nabi Isa, maka tidak diterima. Karena para nabi itu ibadahnya berbeda-beda. Mungkin beda dari sisi waktunya, beda dari sisi gerakannya, tata caranya. Meskipun semuanya adalah sama-sama ibadah. Ya, sama-sama ibadah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas beberapa pelajaran yang kita petik dari hadis tadi. Pelajaran pertama, Nabi tadi mengatakan man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat hal-hal baru fi amrina, dalam urusan kami. Kata-kata fi amrina itu maksudnya fi dinina, dalam agama kami ini. Jadi barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam urusan apa? Din, urusan agama. Karena Nabi datang untuk menjelaskan masalah agama. Fahuwa raddun, maka tertolak. Ai mardudun, tertolak, ghairu makbul, tidak diterima. Ya. Ini kalau Anda lihat hadis yang kelima ini berisi dua hadis. Ya, perhatikan hadis yang pertama berbunyi man ahdatsa, barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan kami, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, padahal dia bukan bagian dari agama, tapi diada-adakan, dilebok-lebokno, fahuwa raddun, maka tertolak. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sebutkan dengan kata-kata man amila, barang siapa yang melakukan amalan
ya, laisa alaihi amruna, yang bukan perintah kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, dua hadis ini ada sisi kesamaannya dan ada sisi perbedaannya. Sisi kesamaannya adalah yaitu sama-sama mencakup semua ibadah yang dilakukan tanpa dalil. Jadi dua hadis ini adalah dalil yang melarang untuk kita melakukan ibadah tanpa ada contoh tuntunan dari Nabi SAW. Alias apa namanya? Bid'ah. Ya, dua hadis ini sama, kesamaannya dari sisi itu. Adapun perbedaannya, kalau hadis yang pertama, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngadakan, berarti ini lebih khusus kepada yang ngarang pertama kali, ya, yang pencetusnya. Karena ada orang ngeles, oh saya ini melakukan ini bukan saya kok yang pertama kali, ya, saya ini cuman ikut siapa? Ikut sesepuh, ikut leluhur, sudah dari dulu, bukan saya. Hadis ini mengatakan man ahdatsa, berarti yang pertama kali. Saya bukan pertama kali yang melakukannya. Oh, nek ngono nggak ya hadis yang keloro. Hadis yang kedua mengatakan man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan. Ah, kena kon. Kena kau. Karena kalau hadis yang kedua tidak berbicara tentang yang mengadakan pertama kali, tapi berbicara semua yang mengamalkan apa-apa yang nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini sisi persamaan dan perbedaan dari dua hadis tadi. Kemudian yang ketiga, hadis ini mirip senada dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 21. Di dalam surat Asy-Syura ayat 21 Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka apa-apa yang Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk membuat syariat. Jadi Allah itu pernah nggak ngasih lampu hijau kepada makhluknya untuk bikin syariat ibadah? Hatta Nabi Muhammad SAW gak dikasih lampu hijau. Karena syariat, pembuat syariat cuma satu, siapa? Allah. Adapun Nabi hanya menyampaikan syariat Allah, bukan Nabi yang bikin syariat baru, enggak. Maka hakikatnya orang yang berbuat bid'ah itu adalah dia menyaingi Allah sebagai sang pembuat syariat. Seakan-akan dia mengatakan, enggak cuman Allah sing iso gawe syariat, awak dhewe yo. Awak dhewe yo iso bikin syariat. Yang penting niatnya apa? Baik. Yang penting niatnya bagus. Ya, maka ini terlarang. Ya, karena sekali lagi yang membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi surat Asy-Syura ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua perkara. Yang pertama, mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Dan yang kedua, yang diada-adakan ini disandarkan kepada din, disandarkan kepada agama. Ini kaidah sesuatu dikatakan bid'ah. Jadi kalau cuma satu saja nggak masalah sebenarnya. Dia membuat hal-hal baru, nggak masalah sebenarnya. Misalnya dia buat inovasi baru, apa? Motor pakai banyudan. Baru nggak? Baru, nggak masalah. Atau dia punya inovasi baru, apa misalnya, ya pakaian anti air, sono jas hujan ya. Ya siapalah pokoknya dia bikin inovasi baru. Hukumnya apa? Boleh. Yang jadi masalah adalah ketika dia sandarkan inovasi barunya ini kepada din, kepada agama. Yaitu dia mengatakan bahwasanya pakai jas hujan itu lebih sunnah loh daripada payung. Ya, dia sandarkan sesuatu yang baru ini kepada din. Ini baru jatuhnya bid'ah yang terlarang. Kalau cuma sesuatu yang baru nggak masalah, agama tidak melarang hal itu. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Silahkan kita berinovasi dalam urusan dunia, tapi jangan disandarkan kepada agama. Ya.
Dan juga perkara yang mubah ini semakin menegaskan kepada kita, perkara-perkara yang mubah apabila diniatkan untuk ibadah maka dia bid'ah. Ya, perkara yang mubah kalau dia diniatkan untuk ibadah maka dia jatuhnya bid'ah. Baik, contoh perkara yang mubah, makan soto, rawon, pecel, apa nih, gulai, ya ayam geprek, nasi kebuli, nasi mandi, dan seterusnya. Ketika Anda memilih soto, apakah itu hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, makruh, atau haram? Apa hukumnya Anda memilih soto? Mubah. Yang milih soto tidak dapat pahala. Apa Anda kalau milih soto merasa gede pahalanya ini? Enggak kan? Apa maksudnya ya? Ketika Anda milih satu menu makanan, kemudian Anda meyakini dengan makan itu Anda semakin dekat dengan Allah. Apa seperti itu keyakinan Anda kalau makan soto? Pecel. Berbuka dengan kurma. Yo saya tahu, antum kesusu saya. Jangan shortcut gitu. Ini bicara soto dulu kita ini. Ada nggak kita antum keyakinan seperti itu? Anak pesan bebek. Kenapa bebek? Iya, dengan bebek ini aku mendekatkan diri kepada Allah. Makan bebek ini pahalaku semakin besar di sisi Allah. Dosa-dosaku diampuni sama Allah. Apa gitu keyakinan Anda? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau ada yang meyakini seperti itu, maka jatuhnya bid'ah. Kalau ada meyakini demikian, maka jatuhnya bid'ah. Sebaliknya orang yang nggak milih soto dianggap dosa pun. Kau kalau nggak milih soto, kau mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan musibah, akan disiksa di neraka. Jadi dia menganggap bahwasanya milih soto dapat pahala, nggak milih soto dapat dosa. Berarti kan ini kaitannya dengan ibadah, ya kan? Sholat dapat pahala, nggak sholat berdosa, sama seperti itu. Padahal makan soto, makan geprek tadi ini urusan apa sih? Mubah. Tapi kalau diseret kepada agama, dianggap sebagai ibadah, maka jatuhnya bid'ah. Kecuali yang ada dalilnya. Nah, baru kalau yang ada dalilnya tadi kurma, terus daging kurban. Daging kurban itu antum makan mengharap pahala enggak? Iya, ibadah itu. Nah, makanya antum kalau ada daging kurban, antum berkurban, makan dari daging itu. Memang makan dalam rangka ibadah. Makannya itu memang dalam rangka ibadah. Anda berharap pahala dari makan daging kurban ini. Saya ambil sate, meskipun rasanya podo wedhus, tapi beda. Kalau kurban ini memang adalah ibadah. Ngerti ya jamaah ya? Ya. Baik, sebenarnya ini banyak poin-poinnya. Cuman waktu tinggal sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya. Kalau misalkan mubah tadi untuk mensupport. Oh iya, betul. Lupa kita sampaikan, jazakallah khair. Kalau yang mubah tadi sebagai batu loncatan untuk yang wajib atau yang sunnah, maka yang mubah tadi berpahala. Meskipun kita tidak meniatkan yang mubah itu sebagai zat ibadahnya. Contoh, orang tidur setelah sholat isya, langsung tidur dia. Hukumnya apa? Dengan tujuan supaya nanti bisa bangun malam untuk sholat malam. Ya, sebenarnya secara asal tidurnya ini mubah. Dia mau tidur setelah isya langsung, atau nanti dia mungkin jam 8, jam 9, jam 10 dia baru tidur, mubah, terserah. Tapi ketika dia tidurnya ini dia niatkan untuk mendukung dia supaya nanti sholat malam dalam kondisi fresh, ya sholat malam dalam kondisi yang tenang, khusyuk, seger, karena sudah istirahat yang cukup, maka tidurnya tadi pun juga mendapatkan pahala. Ya, tidurnya tadi mendapatkan pahala. Sekali lagi, kalau dia kaitkan yang mubah dengan amalan-amalan yang lain, hanya sebagai batu loncatan saja.
Dia tidak meyakini tidurnya ini yang ibadah, bukan tidurnya yang ibadah. Yang ibadah tetap yang sholatnya tadi. Adapun tidur hanya sebatas pendukung saja, batu loncatan saja. Ya, wallahu a'lam. Baik, yang lain? Ada. Daging kurban tadi itu ada berbatas waktu atau tidak, Ustaz? Iya, hari tasyrik. Artinya gini, daging kurban yang tadi tidak disimpan pada saat itu, simpan itu apakah masih memiliki kandungan tidak? Iya, cuman beda pahalanya dengan dimakan ketika hari raya dan hari tasyrik. Karena hari raya dan hari tasyrik itu ada perintah khusus dari Nabi. Ayyamul tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah harinya makan dan minum. Sehingga di hari itu nggak boleh berpuasa. Ya, harus makan dan harus makan, terutama dari daging kurban itu. Maka ini tentu lebih besar keutamaannya. Meskipun kalau dia simpan, karena memang daging kurban ini 3 peruntukannya. Yang pertama dimakan, yang kedua disodakohkan, dan yang ketiga disimpan. Ya, meskipun lewat sudah dari hari tasyrik, dia tetap daging kurban yang kita kalau memakan berharap pahala dari Allah. Iya, sisi itunya masih ada. Ya, sisi itunya masih ada. Tapi lebih ditekankan ketika hari tasyrik, hari Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, wallahu a'lam. Nah, yang bagi yang nggak suka kambing, diusahakan. Ya, mungkin ada keluarganya yang nggak suka kambing, diusahakan meskipun cuma sedikit, yang penting ikut mendapatkan keberkahan dari daging kurban itu. Ya, wallahu a'lam. Kadang lebay juga, dia kok daging tikus aja, mangan sampai gitu. Iya, lebay orang-orangnya. Masa saya nggak sukanya sama daging kambing segitunya? Wajar kolesterol. Kenapa? Wajar kolesterol. Oh, Terlalu suka itu. itu hulu berarti. Ya sebenarnya nggak usah dimasak pakai aneh-aneh kalau memang takut ada penyakit kolesterol, darah tinggi, nggak usah dimasak sudah. Jadi daging yang mungkin cuma dipanggang, nggak usah dibumbui, nggak usah diapa-apakan, dipanggang yang penting mateng, sudah selesai dimakan. Ya, justru kebanyakan kata dokter-dokter itu penyakit-penyakit itu kebanyakan dari apanya? Olahannya. Ya. Olahan itunya. Kasih santan. Santannya, oh iya itu krengsengan, tongseng, masya Allah. Yang jadi kambing hitamnya ya kambingnya. Soalnya kambing memang dia jadi kambing hitam. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.